Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Mr. Ari insya Allah akan berbagi cerita tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Akan tetapi Mr. Ari tidak akan menceritakan seluruh kisahnya, karena kalau seluruhnya diceritakan waktunya tidak cukup. Sebab sebagian dari usia Nabi Yakub, yaitu sekitar 60 atau 70 tahun terakhir dari hidupnya, beliau ceritanya bergabung di dalam cerita kisah Nabi Yusuf. Oleh sebab itu Mr. Ari akan berbicara atau menyampaikan aspek yang lain. Kali ini Mr. Ari mungkin lebih akan menjawab pertanyaan dari beberapa kawan Mr. Ari yang menanyakan kehadiran Nabi Yakub di dalam sejarah seberapa penting. Sebab namanya disebutkan di dalam Al-Quran tidak terlalu banyak, kemudian juga di dalam cerita-cerita hadis juga tidak banyak dijumpa. Jadi ada beberapa yang bertanya seperti itu. Jadi hari ini Mr. Ari ingin menjawab. Bisa akan menyampaikan bahwa Nabi Yakub kehadirannya di dalam sejarah, khususnya di dalam sejarah Islam, sangat penting. Bagaimana ceritanya? Nanti akan bisa disampaikan. Jangan kemana-mana. Dalam menyampaikan cerita tentang kisah Nabi Yakub, Mr. Ari sebelum ini sudah melakukan beberapa penelitian sederhana. Mr. Ari membaca beberapa buku yang relevan, baik secara khusus tentang Nabi Yakub ataupun sumber-sumber referensi yang mendukung untuk memberikan latar belakang Nabi Yakub hidup di zaman seperti apa. Pada screen yang kalian lihat, Mr. Ari sedang menampilkan peta di mana Nabi Yakub tinggal. Nah, ini wilayah yang sedang kalian saksikan dinamakan Tanah Kan'an. Tanah Kan'an adalah tanah yang terhampar di sebelah barat Sungai Yordan sampai mentok di Laut Tengah. Kemudian dari seluruh wilayah itu membujur ke arah selatan, terus melewati wilayah atau area yang terhampar di sebelah barat dari Laut Mati sampai bertemu dengan perbatasan Mesir. Selatan itu di mana? Di sini. Ini mungkin nggak terlihat terlalu besar. Ini namanya adalah Dead Sea, Laut Mati. Laut Mati adalah laut yang memiliki kandungan garam sangat tinggi, sehingga kalau kita misalnya tercebur di dalamnya, kita nggak akan tenggelam, kita akan mengambang. Jadi makanya kalau kita coba browsing, coba di YouTube atau di Google, kita cari tentang Laut Mati, kita bisa melihat gambar orang sedang membaca koran di Laut Mati. Dan tidak pakai pelampung tapi bisa mengambang. Nah, itu dia Laut Mati. Adapun salah satu dari suku bangsa yang hidup di Tanah Kan'an adalah bangsa Filistin. Kalau sekarang kita membuka peta sejarah, ini menjadi wilayah yang disebut dengan Palestina. Nah, Nabi Yakub, ngomong-ngomong, kita kembali lagi ke cerita awal. Nabi Yakub hidup di sini, di dalam wilayah yang disebut dengan Tanah Kan'an atau negeri Kan'an. Nanti pada zaman Nabi Muhammad, wilayah ini disebut dengan negeri Syam. Nah, baik, sekarang pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan apa yang Mr. Ari sampaikan di awal, bahwa Nabi Yakub penting eksistensinya, kehadirannya di dalam sejarah. Begini, jadi situasi di Tanah Kan'an pada zaman ketika Nabi Yakub hidup, yaitu sekitar abad ke-19 atau ke-18 atau abad ke-20 sebelum Masehi. Pada masa itu orang-orang di seluruh dunia hampir semuanya menyembah berhala. Mereka menganggap ada kuasa yang lain selain Allah yang bisa memberikan manfaat kepada mereka.
Oleh sebab itu, mereka sebagai contoh untuk memutuskan apakah ingin melakukan suatu perjalanan atau tidak, mereka akan bertanya kepada berhala. Nah, ini terjadi bukan hanya di negeri di mana Nabi Yakub tinggal, akan tetapi kehidupan di dunia pada masa lalu lebih terkonsentrasi kepada wilayah-wilayah tertentu. Kalau kita zoom out peta yang Miss Rari buat ini Miss Rari buat dengan Corel Draw 17. Kalau kita perhatikan peta dunia ini, kita zoom out, memang manusia terkonsentrasi hanya di beberapa titik. Kalau kita buka wilayah yang lain, umpamanya kita geser ke Amerika, ini adalah benua yang kita sebut dengan Amerika, yang pada bagian atas United States, yang bagian bawah Amerika Selatan. Kita lihat di sini belum banyak orang-orang yang menghuni dan peradaban belum banyak muncul. Begitu juga di benua Afrika, kita hanya menemukan kelompok-kelompok orang yang sebetulnya jumlahnya besar, akan tetapi mereka belum mempunyai peradaban yang ramai seperti yang terdapat di negeri-negeri yang lain. Kemudian kalau kita zoom in di negeri Irak, di tetangga dari negeri Kan'an adalah negeri Irak yang pada masa dahulu kala disebut dengan Babilonia. Jadi dari selatan sampai utara disebut Babilonia. Di sini dahulu kala sebelumnya Sumeria, namanya cukup sering kita temukan di dalam buku-buku sejarah. Akan tetapi ketika kekuasaan Sumeria meredup, maka masuklah orang-orang Akkadia dari utara, orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama dengan orang-orang Arab, dengan orang-orang Ibrani, dengan orang-orang Timur Tengah. Mereka mempunyai ciri khas yang sama, hidung mancung, kulit putih, badan besar. Mereka disebut dengan orang-orang Babilonia yang hidup bertetangga dengan orang-orang di tanah Kan'an. Dan kembali lagi, poinnya, di negeri Babilonia orang-orang juga menyembah berhala. Tetangganya lagi di sebelah selatan, kita melihat ada bangsa Elam, bangsa Kasit. Mereka pun mempunyai sesembahan yang sama, orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Kalau kita zoom out peta ini, kemudian kita bergeser ke sebelah timur, kita dapati India pun belum banyak yang bisa kita telusuri, masih kosong. Konon di Mohenjo-daro dan Harappa sudah ada peradaban, akan tetapi jejaknya tidak terlalu banyak yang bisa kita lacak. Baru kalau kita telusuri lebih ke timur lagi, kita menemukan peradaban Cina. Memang peradaban Cina termasuk salah satu peradaban yang tua. Pada zaman dahulu kala, banyak peradaban muncul di sekitar air, di sekitar laut, di sekitar sungai, karena dari airlah orang-orang bisa mencari penghidupan. Nah, kalau kita lihat peta ini, sekali lagi secara zoom out, hanya terkonsentrasi di Cina, terkonsentrasi di wilayah yang kita sebut sekarang Timur Tengah. Orang-orang Cina tahu bahwa ada peradaban lain selain di Cina, akan tetapi mereka menganggap mereka lah pusat dunia. Begitu juga dengan orang-orang yang hidup di wilayah yang kita sebut dengan Timur Tengah, baik itu di negeri di antara dua sungai Efrat dan Tigris yang kita sebut Babilonia, ataupun negeri yang berada di sebelah barat atau timur dari sungai Yordan sampai Laut Mati. Mereka juga merasa mereka ada di pusat dunia. Begitu juga dengan barangkali Miss Rari belum sebut, di sini ada negeri Mesir. Nah, jadi mungkin bisa kalau kita secara kasar kita katakan pada zaman Nabi Yakub hanya ada negeri Cina, kemudian negeri yang disebut dengan Babilonia, kemudian negeri Kan'an dan negeri Mesir. Barangkali sudah ada daulah di negeri Yaman.
Di negeri Yaman memang sebagaimana kita ketahui di dalam sejarah Arab adalah mereka orang-orang yang mempunyai peradaban maju lebih awal daripada orang-orang Arab lainnya. Ya, ini dia secara umum. Jadi kalau kita sekali lagi harus mengatakan peradaban dunia pada zaman Nabi Yakub sangat sedikit dan terkonsentrasi hanya di beberapa titik. Nah, Nabi Yakub mengemban dakwah, mempunyai tanggung jawab, warisan tugas yang diberikan oleh ayah dan kakeknya Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim untuk berdakwah di wilayah Filistin. Semua orang menyembah berhala. Kalau kita zoom out sekali lagi, dari Cina, dari Tiongkok, orang-orang yang menyembah arwah nenek moyang, orang-orang yang sangat terpengaruh oleh paham animisme, begitu percaya bahwa alam ini mempunyai power, mempunyai daya, mempunyai roh. Kalau kita nonton film Kung Fu Panda misalnya, mungkin ada yang suka nonton. Di film Kung Fu Panda ada Master Shifu, salah satu karakternya mengajarkan kepada tokoh utamanya yaitu Paul, diajarkan katanya ini adalah Qi, sumber yang memberikan kehidupan. Kemudian dia mengeluarkan kekuatan Qi-nya, kemudian dari Qi itu pohon yang layu menjadi tumbuh kembali. That was Qi. Wow! What's Qi? The energy that flows through all living things. Nah, keyakinan itu masih banyak yang menisbahkan kepada kuasa yang lain selain Allah. Begitu juga di negeri Babilonia, juga di tanah Kan'an yang sedang kita bicarakan. Nah, oleh karena itu keberadaan Nabi Yakub dalam dakwah Islam pada abad ke-19 atau ke-18 sebelum Masehi sangat penting. Karena Nabi Yakub tidak mungkin membiarkan umat manusia di dalam keadaan menyembah selain Allah. Dan Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum mengutus seorang Rasul. Jadi Nabi Yakub adalah salah seorang Rasul atau utusan yang diturunkan kepada Allah, kepada umat manusia untuk mengajak mereka kepada Islam. Nah, ini dia yang pertama, mengapa Nabi Yakub penting. Yang kedua, misalnya sekarang menghadirkan di depan kalian gambar lebih zoom in dari yang disebut dengan Timur Tengah. Sekali lagi, kalau kita barangkali sudah familiar, sudah akrab dengan Makkah, kota suci umat Islam, dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim. Jangan lupa, Nabi Ibrahim itu adalah kakeknya Nabi Yakub. Jadi setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, menurut hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, 40 tahun kemudian dibangun yang namanya Baitul Maqdis. Siapa yang membangun? Yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Yakub alaihissalam. Di sini Misrari ingin menyampaikan bahwa pentingnya keberadaan Nabi Yakub di dalam sejarah Islam adalah sebagai pembangun Baitullah yang ketiga bagi kita umat Islam, sebagaimana disampaikan di dalam hadis Rasulullah bahwa tempat ziarah yang utama ada tiga. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Madinah, Masjid Nabi, Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga adalah Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Nah, ini dia masjid, tempat bersujud, Baitullah, rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam. Akan tetapi, janganlah kalian menduga bahwa masjid ini yang Misari buat ini, yang kalian kalau googling mengetik Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, kalian mendapati gambar ini. Jangan kalian berpikir inilah yang dibangun oleh Nabi Yakub. Bukan. Yang dibangun oleh Nabi Yakub pada masa itu hanyalah berupa tumpukan batu.
Ya, sama seperti Ka'bah, hanya berupa tumpukan batu. Nabi Yakub membangun tumpukan batu juga. Jadi belum ada masjid seperti ini. Bangunan ini yang sering disebut orang masjid sebetulnya bukan digunakan untuk sholat. Bangunan ini adalah bangunan untuk menutup atau menjaga sebuah batu yang ada di dalamnya. Jadi di dalam bangunan ini ada sebuah batu karang, di mana di situ Nabi Yakub pertama kali bernazar ingin dan akan membangun Baitullah. Dan di tempat itu juga Nabi Yakub sebelum ingin membangun Baitullah, di situ Nabi Yakub tertidur kemudian melihat tangga ke langit, dan memang barangkali inilah memang tempat yang disucikan dan Allah tetapkan sebagai tanah suci yang ketiga. Oleh sebab itu dibangun bangunan seperti ini pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi ini bukan dibangun pada masa Nabi Yakub, tapi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, karena tidak bisa digunakan sebagai tempat sholat, maka dibangunlah oleh anaknya di sebelah selatannya masjid. Ya, masjid untuk orang-orang melaksanakan sholat. Dan banyak orang yang kemudian mengatakan masjid yang di sampingnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Padahal sebetulnya yang disebut Masjid Al-Aqsa adalah kompleks, ya, kompleks atau wilayah suci yang berada di sekitar tempat ini, semuanya disebut dengan Baitul Maqdis. Sama juga dengan Masjidil Haram, sebetulnya bukan hanya terbatas di Ka'bah, tapi tanah haram itu memang berupa suatu kompleks yang disucikan dalam agama kita. Nah, ini dia, kembali lagi ke pertanyaan kita. Yang kedua, apa sebabnya Nabi Yakub penting, keberadaannya di dalam sejarah, khususnya di dalam sejarah Islam? Misalnya ingin dikatakan, sekali lagi Nabi Yakub adalah pembangun Baitullah atau tanah suci yang berada, Baitul Maqdis yang ada sekarang di negeri Palestina. Ya, ini dia. Baik, kemudian kita beralih ke urgensi yang ketiga. Penyebab ketiga, Misrarik ingin katakan bahwa Nabi Yakub sangat penting di dalam sejarah Islam. Nabi Yakub mempunyai nama Israel. Loh, kok mirip dengan nama orang-orang Israel sekarang? Betul. Orang-orang Israel sebetulnya kebanyakan dari mereka menisbahkan diri mereka kepada Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub mempunyai nama lain, yaitu Israel. Nabi Yakub mempunyai nama lain, Israel. Apa itu artinya Israel? Sebagaimana kalian lihat, artinya adalah hamba Allah. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, Isra artinya hamba, Eli artinya Tuhan, maka Israel sebetulnya kalau diarabkan menjadi Abdullah alias hamba Allah. Kenapa disebut Yakub? Kalau menurut Ibnu Katsir di dalam cerita sejarah para nabinya, dikatakan Nabi Yakub disebut Yakub karena ketika lahir kembar bersama saudaranya yang bernama Isu atau Al-Isu. Nah, Isu lahir duluan, dan ketika Nabi Yakub lahir sesudah Isu, tangannya dalam keadaan akhadha bi aqbi akhihi. Dia sedang memegang tumit saudaranya, memegang tumit Isu, makanya disebut dengan Yakub. Nah itu dia kemudian dinamakan Yakub. Akan tetapi namanya adalah juga disebut dengan Israel. Dan nanti pada video yang lain, Mr. Ari akan menyampaikan kepada kalian buktinya di dalam Al-Quran. Ternyata Nabi Yakub juga dipanggil Israel, gitu. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita buka, ada surat Bani Israel. Bani itu artinya anak-anak keturunan, Israel itu Nabi Yakub. Berarti surat Bani Israel di dalam Al-Quran adalah surat tentang anak-anak keturunan Nabi Yakub. Siapa saja anak keturunan Nabi Yakub? Banyak sekali. Nanti anak keturunan Nabi Yakub akan mendirikan sebuah negeri yang pada masa yang sangat jauh, sekitar 1000 sebelum Masehi dan sesudahnya,
membuat kerajaan Israel di wilayah yang disebut dengan tanah Kanaan. Ada Raja Daud yang kita kenal Nabi Daud, ada Raja Sulaiman, kita kenal dengan Nabi Sulaiman, ada raja-raja yang lain walaupun kerajaannya nanti berpecah setelah Nabi Sulaiman. Nah, anak keturunan Nabi Yakub hidup begitu lama di tanah Kanaan sehingga mereka merasa tanah Kanaan adalah tanah milik orang-orang Bani Israel, tanah milik anak-anak keturunan Israel atau anak-anak keturunan Nabi Yakub. Makanya sekarang kalau kita melihat di berita-berita di YouTube, di Google, kita akan menemukan bahwa sampai sekarang orang-orang Bani Israel, orang-orang Israel dan orang-orang Muslim yang tinggal di Palestina masih bersengketa. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa tanah itu saat ini memang merupakan hak orang-orang Palestina, karena memang sejak orang-orang Romawi masuk ke tanah Israel, orang-orang Yahudi semuanya diusir, orang-orang Bani Israel dikeluarkan dari tempat itu sehingga tidak ada tempat itu. Makanya kalau misalnya boleh sedikit memperlebar cerita, makanya nanti di kemudian hari ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, kemudian naik Khalifah Umar bin Khattab, dan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ekspansi Islam itu meluas sampai ke wilayah yang dikuasai oleh Romawi, yaitu tanah Kanaan. Jadi ketika Islam muncul di Arab, tanah Kanaan menjadi wilayah jajahan bangsa Romawi. Penguasanya adalah orang-orang Romawi. Nah, ketika Umar bin Khattab ekspansi ke wilayah utara, tanah Syam atau tanah Kanaan ditaklukkan, kalah mereka, jatuh wilayah itu ke tangan Islam. Pada saat itu Umar bin Khattab datang ke yang disebut tadi dengan Baitul Maqdis, yang belum ada yang bangunan seperti tadi yang disebut dengan kubah batu atau Dome of the Rock, itu belum ada, yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ketika Umar datang ke situ, Umar bin Khattab bertanya kepada uskup atau patriark Kristen Sophronius, di mana tunjukkan kepada saya letak yang disebut dengan Baitul Maqdis atau tempat suci yang disebut dengan yang dibangun oleh Nabi Yakub. Kemudian oleh mereka Umar bin Khattab diajak ke suatu tempat. Di situ menjadi tempat sampah. Tempat yang sekarang disebut dengan Dome of the Rock adalah tempat sampah. Kemudian dengan tangannya sendiri Umar bin Khattab membersihkan tempat itu. Nah, kemudian Umar mengatakan, demi Allah, inilah tempat yang diceritakan oleh Rasulullah sebagai tempat yang suci. Nah, oleh sebab itu, sebetulnya sejak saat itu umat Islam sudah menguasai wilayah itu, dan tanah itu otomatis sudah menjadi milik umat Islam. Dan begitulah sengketa terjadi. Namanya juga sengketa. Kemudian bangsa Israel kembali lagi ingin mengklaim haknya. Ya, nah itu dia. Nanti mungkin bisa kita bicarakan di dalam cerita Nabi Yakub yang akan datang. Untuk saat ini cukup sekian dari Mesrari. Jadi sebagai kesimpulan, sekali lagi Mesrari pertegas ada 3 hal yang menunjukkan bahwa kisah Nabi Yakub atau eksistensi Nabi Yakub ini sangat penting di dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Nabi Yakub adalah salah seorang Nabi Allah yang harus melanjutkan dakwah di tanah Kanaan. Yang kedua, Nabi Yakub adalah salah satu Nabi Allah yang membangun rumah suci, yakni dalam hal ini adalah Baitul Maqdis. Nah, yang ketiga, Nabi Yakub adalah leluhur, nenek moyang dari suatu bangsa yang masih eksis, masih ada sampai saat ini, yaitu bangsa Israel, dan namanya menjadi tempat bernasab orang-orang Israel. Nah, itu dia kesimpulannya. Terima kasih, kalian terus belajar, jangan lupa baca buku, browsing, bertanya kalau kalian tidak paham, karena pengetahuan kita tentang nabi-nabi Allah insya Allah akan semakin menambahkan keimanan kita. Sekian dari Mesrari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.